Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 21 Mei 2026. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 26. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada-Ku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepada aku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepada aku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom, salam sehat buat kita semua. Dalam dunia jagat maya ya, terkadang orang menampilkan citra diri yang palsu demi mencari popularitas. Orang tidak lagi menjadi pribadi yang otentik demi mendapatkan followers dan like. Orang maka membuat fake kepalsuan. Saya selalu bermenung akan channel Gowori ini. Mau sampai kapan ini? Dan apakah terselip kepentingan diri dalam pewartaan yang dibuat ini? Sungguh, saya selalu berjuang untuk tetap mewartakan kabar sukacita ini. Bukan untuk cari popularitas atau untuk mendapatkan followers. Tetapi karena udah telanjur. Ya enggak lah. Buat saya Gowori membantu saya untuk semakin bertumbuh dalam imamat. Dan channel ini tidak pernah saya monetisasi alias cuma-cuma, sebab warta kabar sukacita gratis. Bayarnya pakai doa saja. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Bacaan hari ini adalah bagian akhir dari doa Yesus kepada para muridnya. Bagian akhir doa Yesus ini terkesan anti-mainstream. Sebab Yesus berdoa begini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku oleh pemberitaan mereka. Doa Yesus ini maknanya sungguh dalam karena mengungkapkan universalitas dalam doa. Bukan hanya doa bagi diri sendiri, tetapi untuk orang banyak. Lebih lanjut Yesus berdoa supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, agar mereka menjadi satu. Dalam bahasa Latin disebut ut omnes unum sin. Inilah apa yang diharapkan dari doa Yesus. Walaupun kita berbeda-beda, namun kita adalah satu dalam Tuhan.
Rasul Paulus memberikan sebuah metafora yang indah terkait kesatuan. Bahwa gereja itu seperti satu tubuh dengan banyak anggota. Ada mata, ada hidung, telinga, tangan, kaki, namun semua satu kesatuan dalam tubuh. Demikian pula kita sebagai pribadi yang unik. Beragam karunia, talenta, namun kita tetap satu di dalam Tuhan. Kita ini adalah kawanan untuk dituntun oleh Tuhan sendiri sebagai gembala yang baik. Sahabat setia gower yang dikasihi Tuhan. Dalam hidup ini banyak orang tidak dapat menerima perbedaan dalam hidup. Orang yang macam ini cenderung menjadi pribadi yang tertutup, pribadi yang palsu, dan juga antisosial. Mereka menganggap bahwa yang berbeda itu sebagai yang asing dan bukan bagian dari kelompok kita. Keberagaman bagi orang yang demikian tentu menjadi objek pertikaian dan jurang pemisah. Doa Yesus yang kita renungkan hari ini luar biasa. Bahkan ya, jauh sebelum ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar berbangsa kita, Yesus telah berdoa agar kita menjadi satu. Dan Yesus memberikan tips agar kita menjadi satu. Di akhir doanya ia mengatakan, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Kasih dan tinggal bersama Tuhan menjadi landasan dasar yang mempersatukan kita. Mari kita menaburkan kasih dan tetap tinggal dalam Tuhan. Maka kita tetap satu kawanan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.